Tetapi masalahnya saat ini lapisan ozon itu sudah menipis guys. Jadi kita tetap nggak boleh lama-lama kena UVB, nggak kayak dulu lagi. Untuk mendapatkan vitamin D yang paling optimal tetapi dengan bahaya yang paling minim, itu digunakan Assalamualaikum guys. Berbagai cara dilakukan masyarakat Indonesia untuk menangkal virus corona. Salah satunya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi praktek berjemur ini menimbulkan banyak perdebatan. Netizen bahkan para dokter terbelah menjadi dua tim. Tim pertama, mereka yang mendukung berjemur jam 10 pagi. Tim yang kedua, mereka menganjurkan berjemur di bawah jam 10 alias pagi-pagi. Sebenarnya ada tim ketiga sih, yaitu warga plus 62 yang santuy, jadi daripada bingung berjemur dari jam 8 sampai jam 11 aja deh. Waduh, 3 jam loh. Jadi sebenarnya waktu berjemur yang paling baik itu kapan sih? Dan durasinya berapa lama? Sebelumnya perlu diluruskan dulu nih bahwa berjemur itu tidak membunuh virus corona ya. Jadi bukannya semakin panas terik matahari semakin bagus atau semakin lama berjemurnya semakin bagus, itu enggak ada ngaruhnya sama sekali. Tujuan berjemur adalah untuk mendapatkan vitamin D. Dikutip dari Dr. John Campbell bahwa vitamin D itu memang betul bermanfaat dalam mengurangi infeksi saluran pernapasan akibat virus atau bakteri. Bagaimana caranya? Dengan yang pertama, vitamin D membantu sistem imun kita bekerja lebih pintar. Sistem imun itu nggak selamanya makin kuat, makin bagus loh. Pada kasus corona yang udah parah, terdapat komplikasi berupa radang paru-paru, di mana dalam paru-paru itu terdapat gelembung-gelembung yang berisi cairan. Nah, ini lebih disebabkan akibat sistem imun kita bereaksi secara berlebihan dibandingkan dengan virus COVID-19 itu sendiri. Vitamin D terbukti dapat berperan dalam mengurangi komplikasi autoimun tersebut. Yang kedua, vitamin D membantu meregenerasi sel epitel. Ini adalah sel yang melapisi bagian dalam saluran pernapasan. Dan kita butuh lapisan pelindung yang sehat dan utuh agar terhindar dari segala serangan virus dan bakteri. Dan yang ketiga, vitamin D berperan dalam kematangan sel imun. Jadi kalau virus dan bakteri masuk ke tubuh kita, sistem imun kita jadi lebih ready untuk berperang melawan virus dan bakteri. Nah, jadi pas banget kan manfaat vitamin D untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan dari serangan virus. Jadi jangan sampai di musim corona gini kita kekurangan vitamin D guys. Vitamin D sendiri sumbernya itu bisa berasal dari makanan, suplemen, dan sinar matahari. Tetapi dalam video ini aku akan fokus ngomongin tentang sinar matahari ya. Jadi ceritanya berawal dari kolesterol yang ada di kulit kita. Si kolesterol ini bisa berubah menjadi vitamin D yang bisa digunakan untuk tubuh kita jika terkena sinar matahari. Tetapi hanya sinar ultraviolet B atau sinar UVB yang bisa mengaktifkan vitamin D tersebut. Sinar matahari yang masuk ke bumi itu ada UVA dan UVB. Masalahnya mata kita itu nggak bisa membedakan mana UVA dan UVB. Bukan sinarnya lebih terang atau lebih kuning gitu, enggak. Kan sinarnya sama aja kayak gitu-gitu aja. Tapi yang kita tahu adalah 95% dari sinar matahari itu adalah sinar UVA. Dan hanya sisanya berupa 5% yang UVB. Wah, dikit banget ya. Iya, karena UVB ini selain bisa berperan membentuk vitamin D di tubuh kita, sebenarnya dia punya sisi jahat guys. Yaitu sinar UVB bisa mengubah DNA manusia sehingga menimbulkan risiko kanker kulit. Si UVB ini sebagian besar sudah diserap oleh ozon, sehingga hanya 5% yang sampai ke permukaan bumi. Nah, kadar sebeginilah yang memungkinkan manusia aman beraktivitas di luar sambil tetap dapat asupan vitamin D dari matahari. Wah, keren banget ya, bumi diciptakan sedemikian rupa sehingga aman untuk ditinggali manusia. Tetapi masalahnya saat ini lapisan ozon itu sudah menipis guys. Jadi kita tetap nggak boleh lama-lama kena UVB, nggak kayak dulu lagi. Nah, dari semua literatur yang aku dapatkan, linknya bisa kalian cek di description box ya. Semua mengatakan bahwa sinar UVB itu puncaknya ada di jam 10 sampai jam 1 guys. Bahkan satu penelitian yang diselenggarakan di Jakarta mengatakan bahwa puncaknya itu ada di jam 11 sampai jam 1. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya nggak ada UVB guys. Makin siang, makin ada, makin banyak kadarnya sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 itu turun lagi sampai sore akhirnya menghilang lagi. Kalau ditanya jam 9 ada UVB nggak? Ada, tapi nggak sebanyak jam 10. Jam 10 nggak sebanyak jam 11. Kayak gitu guys. Lalu untuk tahu kapan dan berapa lama durasi yang optimal, ada perhitungannya guys.
Satuan untuk mengukur paparan sinar matahari ke kulit manusia itu namanya MET. Nah, di penelitian tersebut di Jakarta jam 11 sampai jam 1 itu nilainya rata-rata 2 MET per jam. Sedangkan pada jam 9 itu nilainya 0,6 MET per jam. Untuk mendapatkan vitamin D yang paling optimal tetapi dengan bahaya yang paling minim itu digunakan aturan Hollick. Nah, berdasarkan aturan Hollick, kita sudah dapat memenuhi kebutuhan vitamin D cukup berjemur selama 25% saja dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 MET. Dan frekuensinya hanya 2-3 kali aja dalam seminggu. Semoga nggak bingung ya. Daripada bingung, langsung aja yuk kita hitung-hitungan. Jadi di penelitian tadi kan di antara jam 11 sampai jam 1 itu nilainya 2 MET per jam. Jadi untuk menghasilkan 1 MET hanya dibutuhkan 30 menit ya kan. 25% dari 30 menit adalah 7,5 menit. Jadi dengan kata lain, kalau kamu berjemur di Jakarta atau bisa kita generalisasikan di Indonesia lah ya, karena kan panasnya kurang lebih sama ya kan. Jadi di Indonesia kalau kamu berjemur antara jam 11 sampai jam 1 itu cukup 7,5 menit aja selama 2 atau 3 kali dalam seminggu. Itu kamu sudah dapat vitamin D yang paling optimal tapi bahayanya yang paling minim. Kemudian tadi jam 9 nih, jam 9 kan nilainya 0,6 MET ya kan. Nah, untuk menghasilkan 1 MET dibutuhkan waktu 100 menit. 25% dari 100 adalah 25 menit. Sehingga kalau kamu berjemur jam 9, kamu membutuhkan waktu 25 menit guys. Kalau jam 10 gimana kak? Jam 10 sebenarnya nggak ada sih di penelitian ini. Tapi kita ambil tengah-tengahnya aja ya, antara 7,5 sampai 25 menit. Mungkin kalau jam 10, 15 menit lah ya. Nah, akan tetapi kalau kita baca-baca nih pendapat orang-orang yang menentang berjemur jam 10, itu alasannya karena di Indonesia jam 10 pagi itu UV indeksnya sudah memasuki tahap berbahaya. Nah, jadi gimana dong? Aman atau enggak? Oke, jadi UV index itu adalah indikator yang dibuat oleh WHO untuk menentukan tingkat intensitas sinar matahari yang masuk ke bumi. Nah, Indonesia itu kan berada di garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun intensitas sinar mataharinya itu selalu tinggi. Sehingga wajar kalau pada jam 10 itu sudah memasuki ya warna-warna oranye kayak gitu ya, masuk ke level berbahaya seperti itu. Tetapi yang perlu kita tahu juga bahwa kulit manusia itu beradaptasi sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Menurut klasifikasi Fitzpatrick, kulit orang Indonesia itu termasuk ke kategori 3 dan 4, di mana risiko kankernya itu lebih kecil dibandingkan ras kulit putih. Menurutku sih kulit orang Indonesia sudah terbiasa ya mentoleransi sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Kalau enggak, gimana dengan orang-orang yang kerja di outdoor, di bawah sinar matahari di siang bolong ya kan? Jadi nggak bisa disamakan dengan ras kulit putih yang tinggal di negara 4 musim. Kecuali kalau kamu orang bule tapi tinggal di Indonesia ya, itu perlu waspada ya. Kamu nggak boleh lama-lama tuh di atas jam 10, kalau enggak kulitnya bisa terbakar. Kalau gitu, daripada berjemur jam 10 selama 15 menit, mending berjemur jam 8 tapi agak lama aja gitu, sejam itu mungkin. Jadi UVB-nya dapat, UV indeksnya juga pas lagi rendah. Gimana tuh kalau gitu? Nah, jadi seperti yang udah aku bilang tadi ya guys, kan UVB semakin pagi itu kadarnya semakin rendah ya kan. Tetapi kadar UVA itu tetap tinggi guys. Jadi kalau kamu berjemur di luar selama sejam 2 jam, itu takutnya malah kamu terlalu banyak kena UVA. Kalau kamu nggak pakai pelindung kayak sunblock, topi, dan payung, maka UVA akan berdampak buruk juga bagi kulit kamu. Seperti penuaan dini, keriput, bintik hitam, bikin kulit kamu menggelap, dan sebagainya. Dan ada juga risiko kanker kulit, walaupun tidak sebesar kalau kena sinar UVB. Seperti itu guys. Jadi kalau kamu berjemur jam segitu, khawatirnya vitamin D nggak dapet, yang ada malah kulit kamu rusak karena terlalu banyak sinar UVA. Selain itu, dilihat dari budayanya, orang Indonesia kalau berjemur keluar itu malah ngobrol-ngobrol sama tetangga, ngumpul-ngumpul gitu. Nah, kalau berjemurnya lama, sejam 2 jam, yang ada malah nggak social distancing. Jadi lebih baik kita promosikan jam-jam optimal aja, yaitu yang kayak jam 10 tadi, tapi dengan durasi yang paling minim. Nah, menurut penelitian tadi kan memang jam paling optimal mendapat vitamin D itu jam 11 sampai jam 1 ya kan. Tetapi pada kenyataannya kalau kita berjemur jam 11 ya, yang ada malah takutnya pusing karena kepanasan ya kan, atau keringet grobyos gitu ya, kurang nyaman bagi kita. Nah, aku sih lebih ke mundur aja deh 1 jam, yaitu jam 10 selama 15 menit. Kita cari tengah-tengahnya. Itu menurutku yang udah paling optimal sih guys. Jadi bener tuh apa yang sudah direkomendasikan di berita di TV,
yaitu jam 10 selama 15 menit. Asal jangan melewati 15 menit ya. Dan sebenarnya 2-3 kali dalam seminggu aja itu udah cukup memenuhi kebutuhan vitamin D kamu. Terakhir nih, bagi yang nggak memungkinkan untuk keluar rumah, seperti contohnya orang yang sedang isolasi mandiri di rumah, atau orang kantoran yang nggak memungkinkan untuk jam 10 keluar ruangan gitu, sebaiknya mendapat vitamin D dari suplemen aja deh. Itu sama aja kok. Oke, terima kasih sudah menonton videoku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif yang lainnya. Bye-bye!